Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Negara Republik Indonesia ditakdirkan dengan kenikmatan yang sangat luar biasa. Orang Amerika, Eropa, Australia, Timur Tengah datang ke Indonesia, khususnya ke Bali, hanya untuk melihat hamparan sawah yang bertingkat-tingkat dan pasir pantai yang cantik. Mereka datang kadangkala ke Bogor hanya untuk melihat gunung kita yang hijau dan sejuk. Dan kita orang Indonesia tidak perlu mengeluarkan duit. Tidak perlu jauh-jauh tinggalkan negara kita untuk melihat sawah yang cantik, pegunungan yang cantik. Cukup keluar dari rumah, kita sudah bisa melihat sawah dan hamparan gunung. Negeri kita yang orang dulu mengatakan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Bahkan orang Timur Tengah ketika datang ke Indonesia, mereka katakan bahwa Indonesia adalah kepingan-kepingan sorga yang Allah letakkan di dunia. Itulah bumi Republik Indonesia. Nah, tentu sumber daya alam, sumber daya manusia, kecantikan alam ini ketika dipimpin oleh manusia yang tidak punya kompeten, yang tidak beradab, yang tidak punya pengetahuan agama yang bagus, maka pasti Republik Indonesia tidak akan dinikmati oleh rakyatnya. Kata Nabi, kalau mau tegak sebuah negara, kokoh sebuah negara, minimal ada 4 hal yang menopangnya. Satu di antara 4 itu kata Nabi adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Maka untuk mencapai negara yang sejahtera, seperti yang diamanahkan oleh konstitusi, mewujudkan kesejahteraan sosial, mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia, rakyat kita mencari kerja dengan baik, ekonominya pun bisa dibantu dalam cari nafkah, maka syaratnya harus menjadi pemimpin yang adil. Bagaimana pemimpin yang adil? Mari kita dengar beberapa kisah Umar bin Khattab yang digelari dengan panggilan Amiral Mukminin, pemimpin bagi orang Islam. Suatu ketika Umar bin Khattab berjalan-jalan di kota Madinah, tiba-tiba lewatlah seorang pedagang yang menarik ontanya. Lalu muatan unta ini overload, melebihi kemampuan unta. Banyak sekali muatannya. Umar bin Khattab mendekati pemilik unta, pedagang itu, lalu dipukulnya perutnya dengan tongkat. Apa yang kau lakukan ini? Pedagang ini kaget. Ya Amirul Mukminin, apa kesalahan saya? Kau lihatlah ini unta, melebihi daya muatnya. Ini melebihi kemampuannya. Saya takut kalau saya biarkan kamu begini, maka saya akan menanggung kesalahanmu di akhirat kelak. Allahu Akbar. Umar bin Khattab melihat unta yang overload saja, dia sudah berpikir ini menjadi tanggung jawab saya nanti. Ketika beliau lagi belusukan, cuma tidak ada kamera. Ya bedanya kalau sekarang ini belusukan masuk got, masuk kiri kanan, ada kamera di depannya. Ini Umar bin Khattab belusukannya malam hari, tidak ada yang lihat. Begitu dia lagi jatuh karena jalan jelek, maka Umar bin Khattab akan berkata, saya akan ditanya tanggung jawabku di akhirat kelak. Kalau tidak ada rakyat saya, ada onta, ada binatang yang terjatuh karena jeleknya jalan ini dan saya sebagai pemimpin. Luar biasa. Itulah kepemimpinan dalam Islam. Suatu kali lagi Umar bin Khattab lagi belusukan. Di mana? Di pasar. Beliau dapatinya ada onta yang sangat gemuk sendiri. Yang lain kurus-kurus, ini gemuk. Umar bertanya kepada, kira-kira kalau kita sekarang Satpol PP-nya pasar. Sini. Siapa punya unta itu? Abdullah. Abdullah siapa? Abdullah bin Umar. Anak saya. Iya. Panggil. Abdullah ta'al sini. Jual itu untamu. Kenapa Pak? Kenapa bisa untamu gemuk sendiri? Yang lain kurus-kurus. Kamu kok gemuk sendiri? Ya saya ternak di lapangan peternakan umum. Kau pasti diperlakukan khusus karena kau dikatakan anaknya Umar. Maka kau diberi fasilitas di lapangan secara khusus. Jual untamu, ambil modalnya, lebihnya masukkan baitul mal. Allahu Akbar. Sampai segitunya diurusi. Bagaimana pejabat kita? Bapaknya yang bupati, bapaknya yang gubernur, istrinya jadi ketua kontraktor, anaknya ngurus semua penunjukan langsung, anaknya semua ngurus-ngurus siapa yang lulus lelang. Akhirnya apa? Yang terjadi bukan kesejahteraan rakyat, tapi pilkada, pilpres, pilcaleg menghasilkan pemimpin-pemimpin yang kadangkala lebih mengutamakan kesejahteraan keluarga, partai, dan organisasi serta tim suksesnya daripada kesejahteraan rakyat. Bermula dari mana? Bermula dari cara kita memilih pemimpin. Saudaraku, Allah tidak melarang kalian menjadi pemimpin. Tapi jangan menghalalkan segala cara untuk meraih kepemimpinan. Andai saja Anda melihat, nih para kepala-kepala daerah.
Andai saja Anda melihat bagaimana bebannya di akhirat seorang pemimpin, saya yakin meskipun Anda dibayar sekalipun, Anda tidak akan mau menjadi pemimpin. Kenapa? Berat menjadi pemimpin, bos. Ada orang yang khamar, ada orang mabuk, narkoba, dan Anda tahu dan membiarkannya. Demi Allah, dia yang mabuk, dia minum narkoba, Anda ikut menanggung dosanya di akhirat kelak. Maka, saudaraku, detikers yang saya hormati, selain pemimpin, jangan menghalalkan segala cara, nyogok kiri kanan. Kalian juga rakyat Indonesia merindukan pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang memperhatikan kesejahteraan. Bermula, mari tolak money politik. Jangan pencoblosan kau tulis di rumahmu, siap menerima serangan fajar. Wah, na'udzubillah min zalik. Ya, begitu datang sukses, wah ini piro. Maka kalau Anda cinta kepada negara Republik Indonesia, ada tim sukses yang datang bawa sogok-sogok, kau rekam. Kalau perlu siaran langsung. Hai guys, ini nomor 3 guys, lagi nyogok. Supaya apa? Kita tidak memilih pemimpin yang duitnya banyak tapi otaknya kosong. Semoga Allah merahmati negara kita dari kepemimpinan yang tidak benar. Saya Dasat Latif untuk Detikers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya nabung pahala. Top up kebaikan, transfer kebahagiaan. Ikhlas pasti terbayar. Saldo berkah bertambah. Bersama Mandiri, majukan kehidupan.